Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang cerah ini, kami dari kelompok 4 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai demokrasi di Indonesia. Namun sebelum itu, izinkanlah saya selaku moderator untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Naufal Dafairi Akmal. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya, silahkan kepada rekan-rekan satu persatu memperkenalkan diri. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Anggraini Inka Amsairi dengan nomor MPM 2213032021 sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Rizky Nopaldi dengan NPM 2213032023 sebagai pemateri kedua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahma Isnawati dengan MPM 2213032020 sebagai pemateri ketiga. Terima kasih kepada moderator. Izin memperkenalkan diri, saya Aisyah Suciningrum, NPM 2213032024 sebagai pemateri 3. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salisa Fitri Julianti dengan NPM 2213032022 dengan pemateri keempat. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dita Permatasari dengan NPM 2213032019 sebagai pemateri kelima. Untuk langsung masuk ke materinya, silahkan kepada pemateri pertama untuk langsung menjelaskan. Baik, izin memaparkan materi tentang pengertian demokrasi. Jadi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratis yang berarti kekuasaan rakyat. Menurut KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban. Nah, jadi menurut saya, demokrasi adalah suatu filsafat atau cara pandangan terhadap dunia yang menjunjung tinggi hak setiap warga atas persamaan dan pelaksanaan di bawah hukum. Pemerintahan seringkali dilakukan oleh sesuai dan untuk suatu dalam sistem demokrasi, bukan hanya melayani kepentingan segelintir individu maupun kelompok. Sekian, terima kasih, saya kembali. Itu tadi yang penjelasan dari saudara ini. Untuk pemateri kedua, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator. Sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam demokrasi. Yang pertama, demokrasi berdasarkan ideologinya. Demokrasi liberal merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum dan pemerintahannya dibatasi oleh undang-undang. Demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi yang di mana para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka telah dipercayai oleh rakyatnya, namun mereka tidak mau melaksanakan pemilihan secara umum. Demokrasi sosial merupakan demokrasi yang berlandaskan keadilan sosial dan egalitarianisme persyaratan untuk mendapatkan kepercayaan politik. Demokrasi rakyat merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia dan bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Untuk pemateri selanjutnya, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu tentang macam-macam demokrasi. Demokrasi berdasarkan cara penyalurannya kepada rakyat terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama demokrasi langsung. Dalam demokrasi langsung ini melibatkan rakyat secara langsung dalam pengambilan keputusan, memberikan pendapat, serta aspirasinya dalam memilih suatu kebijakan tertentu. Dengan adanya demokrasi ini, rakyat bisa ikut melaksanakan sendiri
dalam memajukan daerahnya karena ia memilih ketua daerahnya secara langsung. Tetapi dalam demokrasi ini memiliki kelemahan, antara lain biaya anggaran yang dibutuhkan dan yang dikeluarkan itu begitu banyak. Karena demokrasi ini dijalankan oleh negara yang penduduknya itu sedikit, sehingga sering terjadi konflik karena elit politik atau petinggi negara itu tidak memperdulikan pendukungnya. Yang kedua ada demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Dalam demokrasi ini rakyat menyerahkan seluruhnya kedaulatan dan aspirasinya yang disalurkan kepada wakil yang telah dipilih melalui pemilu. Dalam demokrasi ini memungkinkan terjadinya fungsi-fungsi pemerintah berada di tangan-tangan yang lebih terlatih dalam bidangnya. Tetapi dari hal tersebut, rakyat akan mudah terjebak atau tergiur dalam kepentingan para wakil rakyat yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Atau dengan kata lain, para petinggi itu haus akan kekuasaan, sehingga menimbulkan korupsi. Yang ketiga ada demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Demokrasi ini merupakan gabungan dari dua demokrasi yang sebelumnya. Dalam demokrasi ini rakyat itu memilih para wakil untuk duduk di parlementer, tetapi parlementer tersebut tetap terkontrol oleh rakyatnya. Ada pula jenis-jenis referendum ini, yang pertama yaitu referendum obligator. Pada referendum ini wajib dilakukan untuk menentukan berlakunya undang-undang dan telah disetujui oleh rakyat dalam suara terbanyak. Yang kedua ada referendum fakultatif. Terjadi apabila ada pertentangan antara organisasi negara, maka masalah itu dapat diserahkan rakyat tanpa melalui partai. Tetapi banyak juga yang berbeda paham dalam demokrasi ini. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pemateri selanjutnya, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip demokrasi. Yang pertama yaitu adanya pembagian kekuasaan, di mana pada setiap demokrasi ini harus ada yang memiliki kekuasaan. Tidak semua orang bisa memiliki kekuasaan. Apabila semua orang memiliki kekuasaan, maka tidak sulit untuk berjalannya suatu demokrasi. Kemudian ada pemilihan umum yang bebas. Pada setiap demokrasi, di sini adanya pemilihan umum yang bebas, di mana masing-masing individu diberikan hak suara untuk pada saat pemilihan. Yang ketiga yaitu adanya manajemen yang terbuka. Pada saat demokrasi harus ada manajemen, di mana manajemen tersebut untuk membuat bagaimana suatu demokrasi itu tersusun. Kemudian ada kebebasan individu, sama yang dengan nomor 2 yaitu pemilihan umum yang bebas, maka ada kebebasan individu untuk memilih maupun menentukan siapa yang akan mereka pilih. Kemudian ada peradilan yang bebas. Setelah itu ada pengakuan hak minoritas. Kemudian adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum. Di sini telah kita ketahui bahwasanya Indonesia adalah sudah berdasarkan pemerintah yang berdasarkan hukum. Kemudian adanya pers yang bebas, adanya supremasi hukum, dan terdapat beberapa partai politik, di mana pada setiap demokrasi pasti ada partai politik yang ikut antusias dalam demokrasi. Cukup. Baik, itu tadi penjelasan dari Saudara Aisyah. Untuk selanjutnya, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan demokrasi di Indonesia.
Yang pertama yaitu ada masa demokrasi parlementer 1945 sampai 1950. Negara Indonesia pernah menganut sistem demokrasi parlementer pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai 5 Juli 1959. Demokrasi parlementer adalah konsep pemerintahan di suatu negara yang memberikan otoritas kepada parlemen untuk mengerjakan tugas-tugas negara. Yang kedua, ada masa demokrasi terpimpin. Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstitusi pada tanggal 10 November 1956. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana pemimpin negara. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, kami membuka sesi pertanyaan. Bila ada yang kurang jelas, boleh langsung ditanyakan saja. Ya, silakan kepada Wulan. Baik, izin memperkenalkan diri. Atas nama B. Wulandari, NPM 2213032028. Di sini saya mau bertanya. Dalam perkembangan bangsa Indonesia, demokrasi Pancasila ikut turut berkembang seiring dengan terjadinya pergantian masa serta kepemimpinan. Sebutkan perkembangan apa saja pada demokrasi Pancasila. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Ya. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Irawati dengan NPM 221303 berapa sih? Mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Irawati. Di sini saya ingin bertanya, apakah benar rakyat sudah diikut-sertakan dalam mengawasi jalannya pemerintahan yang ada di Indonesia ini? Terima kasih. Baik, itu tadi. Jika ada yang ingin bertanya lagi, silakan langsung saja. Apakah cukup? Tidak ada yang bertanya lagi? Pernah lucu ya, semua moderator mungkin untuk share-nya bisa ditutup. Baik, pada rekan-rekan, jika ada yang langsung ingin menjawab, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ulan. Jadi, pada periode 1945 sampai 1959, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai pada masa ini, kelemahan demokrasi parlementer member peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Lalu pada periode 1966 sampai 1965, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konvensional
dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Lalu pada periode 1966 sampai 1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Dan periode 1999 sampai sekarang, masa demokrasi Pancasila era revolusi dengan bakat pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan pertimbangan kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan kekuatan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan eksekutif. Baik, di sini saya akan jawab pertanyaan dari yaitu dalam alur pemerintahan apakah masyarakat ikut serta untuk mengawasi? Jawabannya tidak, karena dalam alur pemerintahan yang mengawasi jalannya itu ada BPK, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, dan ada APIP, yaitu Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Selain itu ada juga Dewan Perwakilan Rakyat yang ikut mengawasi alur pemerintahan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Apabila ada yang ingin menyanggah dan menambahkan, dipersilakan. Baik, jika dirasa sudah jelas, maka akan saya tutup. Sekian tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pal, kesimpulannya mana, Pal? Emang ada yang ini kesimpulannya? Moderator ya nyebutin kesimpulan, Pal. Oh, Iya, itu kan tugas moderator, Pal. bentar ya. Sebentar. Jadi di sini saya akan langsung saja bacakan kesimpulan dari presentasi kali ini. Ini demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya. Sebab dengan demokrasi, hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi sebuah negara. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat. Meskipun secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Jadi negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan dari rakyat. Atau jika ditinjau dari sudut organisasi, berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatannya berada di tangan rakyat. Indonesia mengalami beberapa transisi kekuasaan. Pra-transisi berlangsung sebelum kejatuhan rezim yang berkuasa. Biasanya dalam tahapan ini terjadi krisis ekonomi dan politik yang sulit dikelola. Perlawanan yang kuat dari massa, perpecahan di tubuh elit, serta kuatnya tuntutan akan perubahan terhadap sistem politik. Sekian tadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.